Pernah nikahi Natalie Holzer, Sule cuma ketawa saat dikuliti belum move on dari Lina Jubaedah. Sule merupakan salah satu komedian tanah air yang menyimpan banyak cerita dalam hidupnya. Namun nyatanya Sule juga bukan tipe orang yang suka membongkar privasinya, yang ternyata juga disadari oleh Denny Sumargo saat mereka membuat podcast bersama. Dilihat di kanal YouTube Densu, Sule mengaku bahwa kepribadian aslinya memang membuat sejumlah orang terkejut saat berinteraksi dengannya. Kalau chemistry udah enak segala macamnya, kalau mereka sudah tahu tentang karakter gue dan gue tuh bukan yang sesungguhnya, tutur Sule. Tapi kan sulit untuk masuk ke dalam ente kan kayak bawang juga. Kalau ini dikupas tuh banyak yang ente tutup, banyak yang ente ini sembunyikan, ente nggak ada tempat curhat. Ujar Densu. Sule akhirnya mengaku dirinya memang bukan tipikal orang yang suka bercerita. Lah ke istri, tanya Densu, mengingat Sule sudah pernah 2 kali menikah, yakni dengan almarhumah Lina Jubaedah dan Natalie Holzer. Namun pertanyaan itu kemudian malah dibelokkan ke arah bercanda oleh Sule. Gue biasanya ke Denny Sumargo. Namun akhirnya Sule mengaku lebih terbuka untuk berkeluh kesah dengan mendiang Lina yang sudah memberikannya 4 orang anak. Gue nggak pernah sih cerita mendalam ke orang lain, kata Sule. Kalau ke almarhumah mantan istri terjadi dong, itu kan merintis bareng. Pancing Densu, oh iya, iyalah, tentang pekerjaan, aku udah nggak gini, aku diginiin, aku digituin, dijawab ya sabar, ya gitu. Jelas Sule, berarti belum ada yang bisa gantiin dia, taruh sama gue, tandas Densu langsung yang hanya dijawab dengan tawa oleh Sule. Namun di podcast tersebut, Sule memilih untuk tidak menanggapi cerita anak sulungnya, Rizky Febian, terkait dugaan Lina terkena pengaruh ilmu hitam sampai berujung bercerai dari Sule. Terkuak penyebab Sule bungkam soal masalah dengan Natalie Holzer, ada janji mantan mertua. Sule selama ini memilih bungkam soal masalah rumah tangganya dengan Natalie Holzer. Bahkan setelah resmi bercerai, ayah Rizky Febian itu juga tak mau mengumbar aib mantan istrinya. Hingga akhirnya terkuak bahwa Sule terikat janji dengan mantan mertuanya. Hal itu terungkap saat ia berbincang dengan Denny Sumargo belum lama ini. Lu nggak mau klarifikasi juga yang masalah sama Natalie? Apa yang lu jaga lu nggak mau klarifikasi? Gue baca lu berjanji sama ibunya, kata Denny seperti dilansir dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Kemudian Sule pun membenarkan soal janji yang disebut oleh Denny. Jadi gue berusaha untuk ya sudah ngapain buka apa namanya untuk berbicara tentang pribadi diri gue gitu. Jelasnya, jadi ya karena gue udah janji ya gue nggak mau ngomong apapun lah, sambungnya. Diketahui Sule dan Natalie Holzer telah resmi bercerai pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Keduanya enggan menjelaskan alasan utama perceraian mereka. Namun sebelum perceraian tersebut, Natalie sempat kabur dari rumah. Tak hanya itu, ia dan putri Delina juga sempat saling sindir di sosial media. Hingga Putdel sempat dihujar karena dianggap menjadi penyebab perceraian Sule dan Natalie. Namun Natalie dan Sule langsung membantah hal tersebut. Keduanya mengaku bahwa bukan putri Delina yang membuat mereka berpisah, namun kini hubungan Natalie dan Sule sudah membaik. Bahkan Natalie dan Atzam sempat berkunjung ke rumah Sule. Menurut Sule, setiap orang pasti pernah bersikap sombong. Bahkan ia menyebut jika ada yang mengaku tak pernah sombong selama hidup itu adalah orang yang munafik. Bohong, orang munafik kalau mereka tidak merasa pernah sombong dalam hidupnya, kata Sule. Pasti pernah, sambungnya. Mendengar perkataan Sule, Denny Sumargo pun setuju. Menurut Densu, orang yang meniti karir dari bawah dan menjadi sukses akan berpeluang besar untuk sombong. Sama, apalagi kalau kita meniti dari bawah terus kita sukses, jelas Denny. Sule pun bak mengakui kalau dirinya kerap disebut oleh orang-orang sombong. Menurutnya, terkadang orang akan tetap menganggap sombong meski kita sudah bersikap biasa saja. Jangankan kita mengakui tentang hal kesombongan, kita gak sombong pun orang bisa menganggap kita sombong, ujarnya. Jadi artinya buat apa kita tidak sombong kalau orang menganggap kita sombong, sambungnya.